Ya, untuk analisis data menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan ini adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nah, nanti yang digunakan itu adalah data edit yang ini. Jadi nanti kita buat dulu data XLSX ini, kita rubah formatnya menjadi CSV karena untuk data yang dimasukkan ke dalam aplikasi Smart PLS adalah berformat CSV. Caranya nanti kita copy dulu ini, jadi dari data ini nanti kita copy tanpa nama variabel dan tanpa nomor, jadi hanya indikatornya saja seperti ini. Kita copy, lalu kita paste, kita buat file baru. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih file, save as. Nah, kita beri nama ini bebas. Nah, nanti pada bagian ini save as type kita klik, kita rubah formatnya ke dalam CSV. Nah, seperti ini. Untuk file nanti diberi nama bebas sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, karena ini saya sudah buat file CSV-nya, nanti kita menggunakan file yang ini saja. Oke, seperti itu tuh untuk cara membuat CSV-nya. Setelah terbentuk, dan nanti filenya yang ini 2805 data CSV. Nah, setelah terbentuk filenya, lalu kita buka aplikasi Smart PLS, lalu kita pilih new project, kita beri nama projectnya, kita tulis saja di sini contoh. Nanti ini bebas, bisa diberi nama sesuai dengan ketentuan atau yang diinginkan, lalu klik OK. Kemudian kita masukkan data CSV yang tadi. Caranya klik ini, double klik to import data, kita klik. Kita masukkan file CSV yang tadi. Nah, ini, lalu klik open, klik OK. Nah, ini adalah tanda kalau data penelitiannya itu sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Kita close saja. Kemudian kita double klik yang ini, yang biru ini, kita double klik. Kita masukkan indikator ini sesuai dengan kelompok variabelnya ke dalam lembar kerja. Caranya contohnya ini, klik CN1, kemudian tekan Shift, kemudian kita klik CN6 seperti ini, lalu kita tekan, kita drag. Nah, seperti ini. Ini sama BW1 sampai dengan BW5. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, lalu kita susun, kita rapikan, dan kita beri nama. Kita menggunakan susunannya ini, kita mengikuti hasil yang sudah saya buat. Jadi ini seperti ini ya. Sekarang kita beri nama. Jadi untuk CN adalah X1. Oke, kemudian X2 nya adalah watching adalah BW. N adalah X3. Kemudian RE adalah X4. SI companionship.
Nah, seperti ini kita rapikan dulu. Kita munculkan dengan klik ke gambar palet ini. Kurang lebihnya seperti ini untuk model gambarnya. Itu bisa dibuat atau disesuaikan dengan yang diinginkan. Oke, setelah seperti ini lalu kita gabungkan variabelnya atau kita hubungkan. Klik ini menu connect, jadi klik X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, X4 ke Y, X5 ke Y, X6 dan X7. Oke, setelah seperti ini setelah seperti ini lalu kita run analisisnya. Yang pertama kita uji itu adalah outer dan inner model. Caranya klik calculate, PLS algorithm, kemudian start calculation. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat bagian outer loadingnya. Nah, outer loading ini kita melihat apakah variabelnya itu, indikatornya itu sudah memenuhi kriteria validitas atau belum. Selain outer loading, kita juga lihat construct reliability and validity. Nah, sini jadi nilai minimal untuk AVE itu adalah 0,5, composite reliability adalah 0,7, dan crowback alpha itu adalah 0,7. Jadi kalau misalkan ini sudah di atas nilai minimumnya, maka akan berwarna hijau. Nah, ini kita bisa lihat seluruhnya berwarna hijau, artinya pada construct reliability dan validity ini telah memenuhi kriteria secara keseluruhan. Kemudian kita balik lagi ke outer loading. Nah, outer loading ini ada beberapa yang merah. Yang merah ini dikarenakan nilai loadingnya di bawah 0,7. Nah, yang harus dilakukan adalah kita mengeliminasi indikator yang memiliki nilai di bawah 0,7 yang ditandai dengan warna merah. Caranya kita lihat dulu pada variabel X2. Pada BW ini kita lihat, jadi BW2 dan BW4 ini di bawah 0,7. Kita kembali ke model. Oke, BW2 dan BW4 kita lihat seperti ini. Lalu kita uji ulang. Caranya seperti tadi, sama. Kita lihat lagi nilai outer loadingnya. Nah, kemudian kita lihat variabel EN2 ini di bawah 0,7. Calculate PLS algorithm, start calculation. Pada outer loading kita lihat, nah ini tinggal SI1 dan CN1. SI1 dan CN1. Kita uji ulang. Nah, seperti ini hasilnya, outer loadingnya sudah berwarna hijau. Nah, pada saat pengujian tadi, saat variabelnya ini masih lengkap, itu bisa dikatakan pengujian outer loading yang pertama atau ini. Nanti filenya ini PLS algorithm 1. Nah, yang sudah dieliminasi itu adalah PLS algorithm 2. Jadi nanti yang digunakan untuk pengujian outer loading dan outer model dan inner model itu adalah yang PLS algorithm 2 atau yang sudah dilakukan eliminasi. Setelah seperti ini kita rapikan dulu. Oke, kita rapikan. Nah, kita lihat lagi.
auto loading semuanya sudah di atas 0,7. Constructability and validity juga sudah sesuai dengan kriteria. Kita lihat juga nilai dari discriminant validity. Nah, discriminant validity ini untuk melihat seberapa kuat hubungan variabel laten terhadap variabel laten yang lainnya. Untuk interpretasi lebih lengkapnya nanti bisa dibuka file yang Word ini. Jadi untuk discriminant validity ini yang kita lihat itu adalah nilai dari Warner-Lacker kriteria. Jadi dalam pengujian ini ada beberapa yang bisa digunakan, yaitu ada Warner-Lacker criterion, cross-loading, dan HTMT. Ini semuanya sama saja, jadi tinggal dipilih salah satu yang sekiranya paling mudah atau paling simple untuk dianalisis atau diinterpretasikan. Nah, untuk pengujian discriminant validity ini kita bisa lihat. Nah, jadi seperti ini. Ini yang saya sudah buatkan interpretasinya. Jadi, untuk melihat apakah antar variabelnya ini terjadi gejala multikolonialitas atau tidak. Nah, yang ada di sini ada angka yang di bold. Nah, cara membaca tabel ini adalah seperti ini. Jadi, kita contoh variabel X3 entertainment. Jadi X3 ke X3 itu nilainya adalah 0,848. Sedangkan X3 ke X2 nilainya adalah minus 0,45. Nah, ini bisa dilihat X3 ke X3 ini nilainya lebih besar ke variabelnya dia sendiri, namun lebih kecil dibandingkan jika dengan X2 dan X1. Nah, karena dia lebih besar ke variabelnya dia sendiri, maka ini dapat dikatakan tidak terjadi gejala multikolonialitas pada variabel X3. Kemudian X4 juga sama cara bacanya seperti tadi. Jadi X4 ke X4 ini nilainya berapa? Kemudian ini adalah 0,824. Kemudian kita bandingkan juga X4 ke X3 itu nilainya berapa. Nah, ini sudah lebih besar ke variabelnya dia sendiri. Nah, setelah itu kita langsung ke pengujian intermodel. Intermodel ini sama. Jadi kita melihat gejala multikolonialitas berdasarkan nilai VIF-nya. Yang kita lihat di sini bisa langsung ke ini, ke collinearity statistik. Kita ke inner VIF. Nah, inner VIF ini nilai maksimum yang dibolehkan adalah 5. Jika lebih dari 5 itu biasanya akan berwarna merah. Nah, ini sudah di bawah 5 semua dan berwarna hijau, artinya antar indikator variabel konstruknya ini variabel latennya ini tidak terjadi gejala multikolonialitas. Kemudian kita juga lihat nilai R-nya. Nilai R-nya di sini adalah 0,363 atau 36,3%. Jadi variabel X1 sampai dengan X7 itu mempengaruhi variabel Y sebesar 36,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Kemudian kita lihat juga nilai F-square-nya. F-square ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap variabel independen terhadap dependent secara parsial. Jadi untuk mengetahui ini seberapa besar pengaruhnya itu nanti bisa dilihat di bagian interpretasi ini. Nah, ini untuk interpretasinya. Jadi ada kriteria nilainya. Untuk nilai ini, nilai F-nya ini adalah jika lebih kecil dari 0,5 jika nilainya 0,2 sampai dengan 0,15 adalah kecil. Jika 0,15 sampai dengan 0,35 itu adalah sedang, dan sedangkan di atas 0,35 itu adalah besar. Jadi, nanti interpretasinya bisa dilihat. Nah, kemudian kita lihat juga nilai dari Q kuadrat. Q kuadrat itu adalah yang ini. Nah, untuk interpretasi nanti bisa dilihat di sini. Nah, untuk mengetahui nilai Q kuadrat, caranya kita kembali lagi ke model penelitian, klik calculate, kemudian blindfolding, start calculation. Nah, seperti ini.
Ini adalah nilai Q kuadratnya. Nah, setelah dilakukan pengujian outer, inner, dan Q kuadrat, kita lakukan uji hipotesis. Caranya, klik calculate, kemudian bootstrapping, start calculation. Nah, ini adalah pengujian hipotesisnya. Nah, hipotesis yang diterima itu jika nilai p-value-nya di bawah 0,05 atau ditandai dengan warna hijau. Nah, di sini ada dua hipotesis yang ditolak, yaitu X3 terhadap Y dan X4 terhadap Y, karena memiliki nilai p-value di atas 0,05. Jadi seperti itu untuk pengujiannya. Kemudian hasil analisis ini nanti kemudian bisa di-save dengan cara export to Excel, start export. Nah, kemudian kita save di folder atau nama yang sudah kita tentukan. Oke, seperti itu untuk analisis menggunakan Smart PLS. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.